Oke, sekarang Jordi akan bicara asal muasal bagaimana Jordi bisa buka usaha dengan mereka, dulu usahanya mau diberikan nama apa, dan sejarahnya itu dari mana ada kata-kata ayam geprek yang ada unsur bensunya. Silakan Jo. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Terima kasih atas waktunya bisa datang ke tempatnya Bang Binola hari ini gitu. Jadi perlu diingat gitu. Aku meminta sama teman-teman semua gitu ya. Semoga kalian menganggap ini adalah sebuah respon baik dan etikat baik dari kami gitu, karena bukan 2 hari ini ya, 2 hari ya Bang ya, 2 hari ini kami berarti diam. Tapi sebenarnya ada kebingungan gitu antara kita, karena hari Selasa ya Bang, hari Selasa bahkan tadi sebelum aku ketemu sama teman-teman media, aku itu masih makan bareng sama kuasa hukum dari PT Ayam Geprek Beni Sujono. Ngapain sih Jor makan bareng? Itu yang dibilang aku pengen membantah juga. Mohon maaf teman-teman, tapi ini aku ingin meluruskan ya, meluruskan apa berita yang beredar. Jadi ini sudah aku tandai, malah ini ada dari, maaf ya teman-teman, dari suara.com nih, ada nggak? Jadi ini aku baca di suara.com ya, bukan berarti dari suara.com. Sebelum MA keluarkan putusan, 3 kali Jordi Onsu tolak ajakan damai. Saya langsung telepon pengacara, saya bilang, Pak, gimana saya nolak damai? Bukannya kita kemarin abis ketemuan ngobrol, kita lagi apa perlu di-share foto-foto makan kita dengan nggak perlu lah kan? Nggak perlu deh, nggak perlu. Itu menunjukkan bahwa ada perundingan. Jadi bingung kita lihatnya. Iya, jadi terus tiba-tiba ada kondisi seperti itu. Bingung kan, beritanya naik ke permukaan, terus ngapain kita ketemuan selama ini gitu? Kenapa ketemuannya kemarin cepat vakum? Kan teman-teman juga tahu ya, kita harus mematuhi peraturan untuk diam di rumah aja, terus untuk tidak juga melakukan aktivitas yang dirasa bukan sangat mendesak. Jadi kita tetap berkomunikasi sama pengacara dari PT Ayam Geprek Beni Sujono gitu ya, berkomunikasi sama mereka mengenai oke Pak, kita istirahat dulu sebentar. Ini rasanya kesehatan Indonesia, bukan cuma kita. Ini perlu diperhatikan untuk mengikuti peraturan pemerintah. Aku telepon juga tadi sama dia dan ngomong langsung, Pak, ini maksudnya apa ya? Kok katanya ada statement Bapak bilang aku 3 kali menolak. Enggak, saya nggak ngomong gitu, kata dia gitu. Benar, ini ada tulisannya katanya Pak Edi, ujar Pak Edi, biasanya gitu kan ya. Ujar Pak Edi. Saya bilang, kan saya nggak menolak Pak. Tapi di mana proses mediasi, negosiasi itu waktunya nggak kayak beli pasar. Ada waktunya kita cari kepala dingin, kita ngobrol gitu. Dan pada saat negosiasi itu sebenarnya kenapa kita butuh waktu? Kalau dari saya waktu itu sudah bilang sama dari pihak PT AGBS itu ya. Saya bilang gini, jadi seperti yang diutarakan sama Bang Binola, kami sama-sama memiliki sertifikat, di mana Ruben Samuel Onsu memiliki berbagai macam logo, berbagai macam kelas, dan itu semua sudah keluar sertifikat resminya dari DJKI. Kamu juga punya satu kelas, Ayam Geprek Bensu itu punya sertifikat 1 di kelas 43 untuk merek Ayam Geprek Bensu. Pun kami juga punya sertifikat Ayam Geprek Bensu di kelas 35. Jangan tanya saya juga bingung. Kok ada sertifikatnya juga. Dan ini diberikan ke kita loh, atas nama Ruben Samuel Onsu. Jadi gini deh, saya sama Stefani, sama Yansen, Kurniawan waktu itu belum ada. Jadi baru kita bertiga aja. Nanti habis ini saya kasih buktinya juga. Kita ini kan pernah bersahabat, kita pernah liburan bareng, hubungannya sangat baik. Kenapa nggak sekarang ini di tengah pandemi kita sama-sama fokus lah, sama-sama survive gimana caranya bisnis untuk tetap bertahan, untuk tidak mengeluarkan karyawan terlalu banyak juga, karena kan banyak karyawan yang kasihan ya. Makanya kemarin itu juga Geprek Bensu tidak mengeluarkan karyawan terlalu banyak. Terus setelah itu kenapa nggak sekarang ini kita sama-sama punya sertifikat, lalu kita sama-sama mempromosikan merek kita masing-masing. Contohnya, kamu bilang Ayam Geprek Bensu adalah Beni Sujono. Saya Geprek Bensu adalah Ruben Onsu. Saya pasang fotonya Ruben Onsu di toko saya. Jadi orang tahu yang mana yang punya Ruben Onsu. Orang ada mukanya Ruben suka nunjuk ini, lihat nggak? Kalau di depan toko kan suka nunjuk gini. Ya begitu juga kamu. Sesimpel kalian pasang aja mukanya Bapak Beni Sujono di depan toko. Toh orang akhirnya punya pembeda kan? Yang mana Ruben Onsu, yang mana yang Beni Sujono. Itu kenapa
ada opini di publik, ada yang palsu dan ada yang KW. Kita nggak pernah bilang kalau itu adalah barang palsu. Kita cuma bilang ini yang punya Ruben Onsu. Sesuai perkataan saya loh. Saya tidak bilang itu palsu atau asli, tapi saya menebalkan bahwa geprek bensu adalah kepunyaan dari Ruben Onsu. Sampai situ. Saya tegur juga, Pak, ini gimana ya? Soalnya kan kita sekarang sudah negosiasi, sudah berjalan lancar. Bahkan bukan saya sendiri, Bang Minola, sama Randy selalu ikut gitu. Kita makan, ngobrol. Terus tiba-tiba muncul ada banyak banget berita, yang dimana dari berita itu ada banyak spekulasi yang muncul di netizen-netizen. Nah ini kan sama kayak orang lagi mau baikan, terus dikomporin. Kasihan atuh, jangan dikomporin lagi, etiketnya sudah baik. Boleh ditanya, pernah nggak kita menolak untuk ajakan ketemu? Kita diajak ketemu, pernah nggak menolak? Nggak pernah. Bahkan saya selalu hadir. Aku bilang sama Bang Minola, Bang, aku menghargai sekali mereka mengundang kita untuk makan. Kalau aku nggak bisa, mending kita tunda. Karena supaya mereka melihat aku tuh ada etikat baik. Bahkan Koruben kemarin sudah ketemu juga. Jadi aku kayak teman-teman, jangan dikomporin ya, kasihan soalnya orangnya udah pada mau baikan nih. Terus juga kita sebenarnya nggak mau mengungkapkan cerita fakta A, fakta B, fakta C. Buat apa? Kan kalau bosnya pada untung juga nggak dibagi ke kalian. Tetap aja beli-beli juga 15.000, ya kan? Jadi ya udahlah. Aku masuk ke histori sekarang. Jadi cerita awalnya ada juga dari media. Nah, jadi ini kayaknya bukan cerita ya, tapi membahas, meluruskan dari teman-teman media. Jangan ditulis yang aneh-aneh loh, ya. Ntar Jordi versus, ya enggak, jangan. Ini meluruskan, beretikat baik. Ini ada tulisan dari, mohon maaf lagi, dari Kumparan. Jordi teman saya, kemudian dia melamar jadi manajer operasional. Terus bulan Mei, jangan ketawa Mbak yang tahu faktanya, Ruben bergabung jadi duta promosi. 4 bulan kemudian Ruben mundur dan tiba-tiba klaim kalau IM Geprek Bensu punya dia. Ujar Yangsen. Aku bilang juga, Pak, sama pengacaranya IM Geprek Benny Sujono, Pak, Yangsen bener ngomong gini. Coba sambungin video call, saya pengen nanya, Sen, kan lu tahu ceritanya gimana? Kalau lu ngomongnya manajer operasional, kalian juga nanya, emang kamu apa, Jor? Jadi gini ceritanya. Pada saat awal, memang ada perjanjian kerjasama antara Yangsen, Evan Jordi Onsu, dan Stefani Livinus. Tunjukkan ke kamera. Iya, aku bacain dulu ya. Aku bacain dulu kali ya. Sambil tunjukin dulu ya kopi. Iya, boleh, sama Randy. Selanjutnya disebut para pihak. Para pihak bertindak sebagaimana tersebut menerangkan terlebih dahulu bahwa para pihak secara bersama-sama adalah pemilik, pengurus, dan pengelola dari restoran atau rumah makan dengan merek dagang atau brand yang diberi nama IM Geprek Bensu. Untuk selanjutnya, bahwa para pihak telah saling mengikat diri dan bekerja sama dengan mendirikan suatu perseroan terbatas yang diberi nama PT Makan Sampai Kenyang. Ini adalah perusahaan yang mau kita dirikan bersama. Aku, Yangsen, dan Fanny juga. Yang difungsikan untuk mengelola merek dagang dan restoran atau rumah makan secara khusus. Bahwa atas kerjasama tersebut, para pihak telah bersepakat membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut. Jadi, yang perlu digarisbawahi adalah bahwa para pihak adalah pemilik, pengurus, pengelola dari restoran atau rumah makan dengan merek dagang atau brand yang diberi nama IM Geprek Bensu. Jadi nama-namanya ini ada tanda tangannya juga. Jadi ini ada Yangsen, pihak pertama, pihak keduanya Evan Jordi Onsu, pihak ketiganya juga Stefani Livinus. Nah, ini sekali lagi aku ingetin teman-teman, ini bukan melawan ya, tapi aku hanya meluruskan berita yang tidak benar. Jadi tidak benar Robert Jordi melamar orang pengen kayaknya biar cepat. jadi ini hanya meluruskan aja. Lanjut kemudian setelah itu ini adalah PT yang kami bikin, ada tanggalnya ya. Tanggal 24 Juli 2017 di mana dikatakan dari media yang beredar lagi, yang ketawa,
Jadi kan cuma supaya nggak fitnah gitu, ditunjukin siapa yang ngomong. Ya biar medianya dianggap media yang pinter sama orang pembaca. Wah, ini dari mohon maaf dari kumparan lagi ya. Ini ada, jangan ketawain terus sampai gue ketawa loh. Enggak ketawa. Kampret. Saya marah-marah. Jangan. Salah loh, saya marah-marah. Takut aku dibilang ntar Jordi versus nih, enggak. Jadi ini ada tulisannya PT Sejarah Geprek Bensu. IM Geprek Bensu didirikan Jansen. Jordi bergabung menjadi manajer operasional. Terus di sini disebutkan bahwa Jordi tawarkan Ruben menjadi duta promosi. Terus Ruben minta satu karyawannya dipekerjakan di dapur dan pemilik setuju. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah di mana ada yang mengatakan bahwa PT IM Geprek Beni Sujono itu ada sebelum didirikannya IM Geprek Bensu. Gitu. Nah, aku sendiri bingung gitu. Bagaimana ceritanya ada merek IM Geprek Bensu yang dimaksud Beni Sujono, sementara penetapan perubahan namanya terjadi di tahun 2018. Berarti dia punya merek Bensu dulu dengan maksud Beni Sujono, lalu merubah nama orang tua Jansen, bapaknya, dari Benito menjadi Beni Sujono. Lalu mereka katakan didirikannya PT IM Geprek Beni Sujono sebelum adanya merek merek dagang IM Geprek Bensu. Lah terus ini buat apa dibikin PT bertiga? Ada PT Makan Sampai Kenyang. PT Makan Sampai Kenyang siapa yang kasih sih? Ada capturannya, Ren. Ini nih. Ada capturannya juga. Jadi ini jadi tolong ya teman-teman media diluruskan banget. Jadi biar berita yang kemarin itu orang sadar keliru mereka menulis. Jadi ini adalah grup saya, ada Fanny, ada Jansen juga. Terus ini adalah chat dari Jansen Fanny saat itu saya namai Jansen Fanny. PT Makan Sampai Kenyang. Kata Fanny, serius aja nama PT gitu. Terus saya berdoa MSK Group biar banyak brandnya. Udah sampai situ. Tuh, ini dia ceritanya. Jadi nama itu juga tercetus dari Jansen. Jadi saya rasa mungkin Jansen masih ingat ada nama yang tercetus dari pikirannya dia tentang PT Makan Sampai Kenyang. Gitu ya teman-teman ya. Lanjut dari situ juga ada lagi setelah perjanjian pemegang saham ini kami mengajak kerjasama. Itu berasalkan dari saya, Fanny, dan juga Jansen yang saat itu bukan kerjasama pertama saya antara saya, Fanny, dan juga Jansen. Sebelumnya ada jadi kita tuh sahabatan, Mbak. Makanya jangan dipanasin lagi. Kita tuh sahabatan, kita udah punya usaha yang lain. Waktu itu saya pernah punya jualan minuman, jual sedotan juga. Saat itu memang dirasa, wah ternyata omsetnya kurang bagus. Kita butuh satu pamor yang dicintai oleh publik, yang terkenal dan sudah pasti menarik minat dari masyarakat di Indonesia. Lalu dia bilang, engkau lu lah Ruben bikin ayam geprek Bensu. Terus saya bilang ke Ruben, kok mau nggak diajakin bisnis namanya ayam geprek Bensu. Ini ada juga chatnya. Ruben lagi sibuk waktu itu karena dia punya dua usaha ya. Warung besar sama besar food. Betul. Ya. Itu yang membuat Ruben tidak bisa ikut terlibat dengan aktif. Tapi saya mau tunjukkan capturean, ya. Saya mendahului Jordi, ya ini capturean juga dia. Ini WWAN, ya. Koben itu Ruben, ya. Ini yang biru berarti ini dari si Jordi ini. Ayam geprek Bensu. Tulisan ayamnya normal, ayam geprek Bensu. Ruben bilang maksudnya dia mau bikin merek itu kecil-kecilan tapi banyak gitu loh. Pakai nama gue. Jelas ya. Jadi Ruben nanya, pakai nama gue. Bukan menawarkan malah. Bertanya dia. Iya, kata si Jordi. Karena di sini tulisannya ayam biasa, Ruben kasih usulan. Ayamnya diganti IM, kan ayam juga artinya. Ini tulisannya Ruben. Ayam geprek Bensu saja. Nih. Ini ada kopi yang lain nggak nih? Ada, Pak. Kasih teman-teman media nanti ya. Kalian press release Ya. Nah, jadi ini dia nih. Jadi ayam geprek Bensu Ruben ubah jadi ayam geprek Bensu itu sekarang ada di kantor itu. Jadi kalau kemudian ditanya misalnya Ruben pembohong ini apa segala macam, aduh ini keliru nih. Ini kita mau seperti apa buatnya nih? Ya.
Jadi jangan sampai gara-gara ditolak itu kita tidak tahu apa yang terjadi, apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim, apa sakit banyaknya perkara dan bukti sehingga akhirnya luput memeriksa perkara yang ini dengan baik dan benar. Ya, kita yang penting ikut saja. Tapi ini ada bukti faktanya. Ya, apakah ini diperlihatkan juga bukti-bukti seperti ini sama teman-teman media pada waktu itu? Ya, jadi tolong kasihan Rubennya. Ya, masyarakat sudah menghakimi dia, trending. Jadi kalau bisa bikin trending juga, tapi karena klarifikasi ini jelas nih. Ya, ayam berbensu. Ruben nanya itu, pakai nama gue. Kalau memang mau pakai nama gue, jangan ayam, tapi I am geprek bensu. Nah, sekarang mereka mau mengatakan Jordi yang melamar sebagai manajer operasional mencuri ilmu, mencuri nama. Dari mana asalnya? Ya, ini juga ada bukti pendaftaran pemesanan nama, pendaftaran pemesanan nama PT, nama PT. Jadi kalau misalkan dia bilang PT Ayam Geprek Beni Sujono ada sebelum didirikannya brand atau merek Ayam Geprek Bensu, berarti mereka tidak bilang sama saya waktu itu kalau mereka sudah punya PT sendiri. Malah mereka mengajak membuat PT bersama-sama gitu, PT Makan Sampai Kenyang dengan brand sama Ayam Geprek Bensu. Betul, seperti itu teman-teman. Terus setelah itu terjadilah kerjasama antara aku, Fanny, Yangsen, dan juga Koruben, di mana singkat cerita nanti juga ada di press release gitu ya, setelah 3-4 bulan ya seperti biasalah teman-teman tahu ada banyak merek yang ibaratnya pecah kongsi, di mana pecah kongsi itu terjadi karena satu dan lain hal. Jadi ini aku nggak mau cerita kemana-mana ya, kita fokus aja nih sama apa yang beredar di media. Jadi satu dan lain hal tidak bisa bekerja sama lagi sampai akhirnya waktu itu pertemuan juga sama Bang Minola ya Bang, sama Randy juga, sama Fanny dan juga Yangsen, sama keluarganya juga. Kita bilang gini, oke, kita bikin MOU yuk, dimana MOU ini atau kita mesti mengikat dalam perjanjian dimana setelah pecah kongsi ini ada hal yang boleh dan tidak diperbolehkan. Tapi setelah itu tidak ada kabar lagi ya Ren? Tidak ada kabar lagi dari mereka. Aku coba menghubungi gitu ya. Aku coba menghubungi Fanny, Yangsen juga aku coba menghubungi, bahkan ulang tahun masih aku ucapin juga gitu. Tapi tidak ada respon mengenai perjanjian kita ini loh. Jadi ini agak simpang siur ya jadinya. Sampai saat itu Bang Minola bilang, Jo, kita kirimkan aja somasi. Somasi ini tidak perlu ditakuti, tapi ini adalah teguran secara hukum ya. Secara hukum. Teguran secara hukum gitu Bang. Ya. Disomasi dengan harapan saat itu adanya musyawarah antara aku, Stefani, Koruben dan juga Yangsen. Tapi saat itu kita ketemu juga di sini, jawabannya ya udah kita ketemu aja di persidangan. Sedih sih Mas Mbak rasanya, karena masih seumur jagung saat itu, masih banyak tanggung jawab di mana sudah ada beberapa mitra yang membayarkan untuk bekerja sama, tetapi tokonya tidak dibuka sama tim yang ada di Pademangan. Kan teman-teman juga udah kesana kan? Kemarin kan dengar tuh ada preskon ya, yang dia bilang dia sebut-sebut Pademangan. Ya saya juga tahu, yang punya namanya Pak Hidon. Gue tahu yang sewa. Tetangga juga tahu kiri kanannya siapa, karena saya ngurusin di sana gitu. Jadi setelah itu mulailah gugatan dan menggugat yang lain-lainnya gitu. Dan perlu diluruskan lagi, sampai hari ini aku tetap menanyakan, Pak Edi, ini kan kita lagi mau mediasi, tapi kenapa semakin hari kok malah makin muncul ya kalian ke media? Kita nggak pernah bilang kita pernah menang, kita punya puluhan sertifikat, kita punya sertifikat dengan 2 merek, berbagai logo. Teman-teman pernah nggak dengar cerita itu? Nggak pernah kan? Karena buat apa? Kalau sekarang mereka muncul seperti itu kan seolah-olah tuh kayak lagi mau menyudutkan ya, mungkin ya. Jadi aku sudah ungkapkan juga sama Pak Edi, Pak, saya kecewa sih, kita sudah baik-baik sekali, kita sering ketemu gitu. Dan saya bilang mau ketemu kalian, teman-teman. Saya bilang tadi sama Pak Edi, saya harus luruskan ya beritanya.
Tapi tenang, saya nggak bakal membuka histori yang lainnya kok. Saya cuma meluruskan berbagai opini dari masyarakat yang sudah menyudutkan kakak saya. Kakak saya tuh ayah dari 3 anak. Saya sangat menjaga keponakan-keponakan saya menjaga mental mereka mungkin di sekolah, saya menjaga mereka juga dari bullying netizen di Instagramnya mereka masing-masing. Maka dari itu, yang tadinya saya sedikit menahan diri untuk tidak muncul ke permukaan, tapi sampai tadi pagi saya dikabarkan sama Bang Minola, Jo, dari sebelah ternyata sudah membuat press conference di mana sahabat saya Fani yang tadinya tidak pernah muncul sekarang muncul. Oh, berarti ada yang mesti saya luruskan, teman-teman. Ini bukan memberikan serangan balik ya, tapi meluruskan aja apa yang kalian tulis. Nggak seperti itu. Gitu. Lanjut menjelaskan lagi dari ya, ini yang perlu dikasih tahu juga bahwa Bensu itu sudah ada dari tahun 2006. Yang kayak saya bilang ya, saat itu saya, Fanny dan Yansen sadar kita butuh figur yang sedang diminati oleh masyarakat, yang terkenal, yang bisa menjadi crowd puller istilahnya. Lalu kenapa tidak kita ajak kakak saya yang saat itu sebenarnya dia bilang dia mempunyai fokus sendiri untuk mengurus forum besar dan besar food. Tapi kami bisa dibilang membujuk, memberikan tawaran untuk bisa bergabung sama IM Geprek Bensu. Nah, dari situ juga maksudnya saat itu berarti sadar bahwa Bensu yang dimaksud bukan Ruben Onsu, adalah Ruben Onsu maksudnya. Kalau mereka punya Beni Sujono dari awal, bukankah seharusnya sudah dipajang pada saat terjadi pecah kongsi? Atau dari awal? Atau dari awal. Kalau mereka bilang dari awal kan ada Ruben Onsu, ya udah setelah pecah kongsi deh dimunculkan nggak Beni Sujono-nya? Ya karena baru ada tahun 2018, tahun 2017 nama papanya Yansan itu Benito, bukan Beni Sujono. Seperti itu. Sementara saya, adiknya, saya kenal kakak saya adalah Ruben Samuel Onsu alias Bensu. Seperti itu teman-teman. Jadi ini yang mau aku luruskan gitu ya. Semoga ini menjadi etikat baik gitu buat teman-teman semua, dari kami untuk bisa meluruskan segala macam pemberitaan yang beredar di media. Habis ini juga aku jadilah netizen deh teman-teman di sini supaya tidak beredar berita yang enggak. Tanya ke aku aja langsung. Tanya aja. Nggak, ini nggak marah ya, sambil ketawa ya. Tegang amat sih pada. Gitu dong. Sambil ketawa. Gitu sih. Monggo teman-teman. Oh iya, satu lagi aku tambahin sih, kayak kenapa akhirnya ada pertimbangan lain yang kenapa kami harus muncul, karena kan pertama kali berita ini muncul di Kumparan. Maaf sekali lagi untuk teman-teman Kumparan, tapi saat itu teman-teman Kumparan menampilkan unggahan atau capture ya dari hasil keputusan Mahkamah Agung yang kami sendiri belum mendengar ya Bang. Dan itu mereka ambil dari situs online-nya. Itu adalah gugatan lawan. Tapi sampai hari ini teman-teman belum pernah loh nge-upload apa sih jawaban kita dari gugatan itu. Jadi yang diungkap tuh fakta A. Bukan, putusan Mahkamah Agung itu belum ada dari Kauri. Iya. Jadi kalau misalnya kemudian ada Kumparan berani kutip putusan begini-begini, itu pasti dari putusan PN atau jawaban dari pihak lawan. Iya. Pihak lawan. Itu keliru. Itu keliru sekali. Kayak gitu. Jadi makanya mumpung ketemuan teman-teman, monggo. Oh, ini Dari mana? Iya, Mbak siapa? Dari Biar akrab. Dari RCTI Gospel RCTI. Namanya? Ira. Mbak Ira dari Gospot. Iya. Monggo Mbak. Ini tentang Ya jangan. PSBB. Oh, ini tentang karya Ruben minta satu karyawan jadi Ya, itu juga. Oke, ada yang bilang Ruben meminta satu karyawan untuk dipekerjakan di bagian dapur, kemudian mencuri resep. Ada lagi sebenarnya yang mau aku tunjukin sih. Nunjukin lagi, jadi kayak dongeng ya. Habis kalau kan ntar dibilangnya fake. Jadi kita pakai bukti aja gimana? Ini dia. Apakah
rasanya persis. Beda Mbak, beda banget. Bumbu sama, cara masak sama, yang masak berbeda aja berbeda rasanya. Dan perlu diingat mengenai resep sekarang ini di era milenial, semudah kalian cari bagaimana cara membuat geprek. Bukankah semua ada? Bukannya itu ayam goreng? Bukannya ayam goreng itu sudah lama ditemukan? Kan saya juga bukan Thomas Alva Edison pada lampu yang baru ketemu. Ayam udah ada, cuma ini adalah inovasi baru. Ayam menggunakan sambal. Jadi saya dengan tegas membantah tidak ada pencurian resep sama sekali. Apalagi dengan cara memasukkan karyawan untuk atau gini mencari aja resep. Tuduhan itu kan harus didasarkan oleh bukti. Iya. Ya, hukum itu mengenal yang namanya itu siapa yang mendalilkan sesuatu wajib membuktikan dalilnya. Jadi kalau memang misalnya ada pencurian resep, dan resep itu kan juga sesuatu hal yang boleh dikatakan dilindungi. Ya, laporkan aja kan kami. Laporkan aja. Kalau sudah didaftarkan. Kalau memang sudah didaftarkan dan kalau memang ada pencurian resep. Karena kalau tidak, ini akan membuat adanya suatu opini publik yang keliru. Ya. Sekarang Randy pernah makan ayam goreng nggak? Mas pernah makan sambal nggak? Sesimpel orang Indonesia itu suka banget makanan murah, pedes. Orang kita kalau nggak makan sapi ya ayam. Itu adalah ide membuat geprek bensu, makanan yang murah, yang kenyang dan pedes menjadi selera dari orang Indonesia. Atau pertanyaannya atau pertanyaan sambal terasi itu siapa sih yang memegang hak eksklusifnya? Dia beda-beda tiap daerah. Sambal terasi Rasanya pabrik domain kan. iya kayak gitu. Nah, itu lagi. Jadi nggak benar. Ada pertanyaan lain? Jor, tadi kan Sabar, mana yang ngomong? Dari mana? Mas dari mana? Ari dari Warta Kota. Jor mau Mas Ari dari Warta Kota. Ya, soal kan usaha masih tetap boleh jalan nih Iya. dari hasil keputusan MA itu. Iya. Nah, haruskah mengganti logo brand dari geprek bensu atau enggak? Saya jawab ya. Oh ya, boleh. Jadi kan tadi saya sudah katakan ya, dari 35 sertifikat merek yang kita punya itu, yang mereka ingin dibatalkan, yang dikabulkan dalam putusan pengadilan itu hanya 6. Iya. Apa aja, Bang? Di kasus 43. 6 itu ya sama geprek bensu dengan logo dan gambar tulisannya seperti sekarang dilihat ya, dan semuanya rangkaiannya. Tapi ada 2 sertifikat 43 yang nggak dibatalkan, ya, yang nggak dibatalkan, yang tulisannya geprek bensu biasa sama ayam geprek bensu kalau nggak salah, jadi ada 2. Nah, ayam geprek bensu, ya. Jadi artinya kalau memang misalnya kami tidak ingin menunggu PK, ya, tapi kami ingin ya udah nggak apa-apa berubah nama, kami turunkan pelang yang sekarang ini, kami kasih geprek bensu seperti yang ada dalam sertifikat 43 yang kami dapatkan, siapa yang marah? Siapa yang pernah ditutup? Oke, Bang, pertanyaan selanjutnya untuk saat ini nih kan masih dengan ketentuan MA ya. Nah, Jody Onsu selaku dari geprek bensu sendiri sekarang menggantikan logo atau mempersiapkan PK untuk kedepannya? Ini begini dia. Untuk operasional Terlalu dini kalau kita mengatakan bahwa mengganti logo apa PK, ini masih di direktori Mahkamah Agung. Ya, masih di direktori Mahkamah Agung. Sebuah keputusan baru dinyatakan inkrah jika sudah ada relas pemberitahuan dari pengadilan niaga atau pengadilan negeri atas keputusan Mahkamah Agung tersebut dan sudah diterima dengan sah oleh pihak yang bersangkutan, maka sejak itulah inkrahnya sebuah keputusan. Ya, saya mau tanya, kalau misalnya ada orang yang berani mengatakan muncul saja di direktori Mahkamah Agung sudah inkrah, saya mau tanya itu saya harus bagaimana itu mengetahuinya itu? Karena aturannya nggak seperti itu. Sebuah putusan itu dianggap inkrah memiliki keukaranan hukum yang tetap itu adalah kalau sudah diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa. Jadi ada juga mungkin perkara yang tidak inkrah-inkrah. dan kita harus mengajukan permohonan ingkrah ke pengadilan dulu. Ya, iya. Jadi itulah yang dia kan ada tahapan-tahapan secara hukum administrasinya. Jadi ada juga perkara-perkara yang tidak inkrah. Kenapa? Karena tidak sampai kepada pihak-pihak yang harusnya menerima putusan tersebut. Tidak diketahui lagi alamatnya, berubah alamat dan mungkin hal-hal yang lain. Jadi itu syaratnya inkrah. Nah, kalau belum inkrah, pertanyaannya apakah putusan tersebut sudah mengikat dan berlaku bagi para pihak? Tidak berlaku. Apakah kami harus buru-buru mengganti font tulisan geprek bensu kami? Coba saya tanya dulu teman-teman deh. Ya nggak perlu. Kita tunggu aja relas pemberitahuannya sampai ke kita gitu loh. Jadi kita masih punya cukup waktu yang banyak untuk
ganti font nama tulisan geprek bensunya, cukup punya waktu yang lama untuk mengajukan PK, karena PK itu 180 hari sejak diterimanya putusan. Kalau alasannya adalah pertimbangan hakim yang keliru, atau 180 hari sejak diketemukannya novum, atau banyak tergantung alasan PK-nya. Nah, justru karena itulah makanya kita masih memiliki spirit untuk bersama-sama. Ketika diundang duduk sama-sama untuk bermusyawarah, ya bermusyawarah, kan begitu kira-kira intinya. Tapi kok Yon tiba-tiba kok ada berita-berita yang memojokkan dan seolah-olah itu sudah kemenangan yang harus dirayakan gitu loh. Karena ini masih di direktori. Kalau secara administrasi ini masih belum sebuah kemenangan karena masih belum disampaikan oleh pengadilan niaga kepada pihak-pihak yang bersengketa. Ya. Yang akhirnya timbul spekulasi dari netizen yang merasa, wah saya tahu banget nih ceritanya. Nah mumpung ada saya nih teman-teman, tanyain deh, tahu banget nih ceritanya gimana. Sama ini ada lagi satu lagi tambahan aku mau bantah. Ini ada masih dari Kumparan, ini kan ada kronologi lengkapnya. Aku harap habis ini Kumparan kalau mendengar apa yang dijelaskan versi dari Geprek Bensu bisa membuat juga kronologi ini sesuai Geprek Bensu ya. Ini bukan versi. Penjelasan daripada OPP ini berdasarkan fakta, bukti yang bisa kami pertanggungjawabkan kebenarannya. Yang bisa dibuat seperti ini juga gitu kan pengen deh. Tuh, diginiin. Iya kan? Iya nggak? Yang memang tujuan kita dari awal, Bensu Ruben Onsu adalah representatif, sosok yang menggambarkan Geprek Bensu. Seperti itu. Gitu, lagi dong ditanyain. Jadi mau nanya katanya, Dari mana? Oh, dari MNC. Sekarang Namanya Feby dari MNC. Mbak Feby dari MNC apa? Masa saya ulang lagi yang saya sampaikan? Barista. Lupa saya jadi. Ya. Mau Oke. nanya, kabarnya hari ini tuh udah ada pertemuan antara Nanti kamu Desember sama lagi responnya. pihak lawan nih. Betul. Nah, udah ada hasilnya belum sih dari musyawarah itu? Ini lagi ngobrol, Mbak. Maksudnya kedepannya akan ada damai seperti apa sih? Loh, ngapain ketemuan, Kongko? Ya emang mereka mengajak perdamaian. Waktu itu Bang Minola dari bulan apa, Bang? Februari ya, Bang ya? Ya. Bang Minola telepon Jo, diajakin nih adanya pertemuan perdamaian. Apakah aku jawab apa, Bang? Supaya jangan dibilang bohong. Pertanyaannya apa sih? Abang bilang sama aku, Jo, ini diajakin pertemuan perdamaian nih sama tim lawan. Aku jawab apa? Oke. Langsung nggak bilang A, nggak bilang B. Oke, kapan, Bang? Jangan nunggu minggu depan, minggu ini aja. Harus disambut baik. Mbak, saya egois amat kok orang mau ngajakin damai. Kok saya nggak mau? Kesannya saya ini menjadi orang yang tamak gitu. Jadi sebenarnya itu Nggak kayak gitu. Jadi sebenarnya bukan ajakan damai. Ajakan untuk bertemu, duduk bersama. Ya. Kira-kira ada nggak yang bisa kita bicarakan Betul. untuk menyelesaikan masalah ini sehingga tidak berlarut, harus saling mengugat terus. Kapan berakhirnya kan begitu. Dengan kata lain mencari perdamaian. Kami sambut dengan baik. Nah, cari solusi ini kan nggak gampang, Mbak. Betul. Ya, ada beberapa usulan dari mereka, ada beberapa usulan dari kita. Nah, ketika mencari ini kan itu suatu hal yang wajar kalau tiba-tiba berhenti karena ada COVID-19. Kemarin ada lagi pertemuan, saya sudah sampaikan apapun hasil persidangan di Mahkamah Agung yang kami belum tahu keputusannya, tetap kita akan mencari solusi yang terbaik. Kan begitu. Nah, pulang dari pertemuan itu naik Kumparan. Kaget. Kami nggak tahu ada putusan gitu. Iya. Apa? Kayak gitu. Nah, itulah dia. Jadi itulah dia intinya. Ada yang bertanya lagi?